Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Fernando dan NIM 2111031001. Perkenalkan, nama saya Daiwa dengan NIM 2111032001. Perkenalkan, nama saya Ilham Aidi dengan nomor NIM 2111032002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lopa dengan NIM 2103-2005. Perkenalkan, nama saya Dian Fernanda dengan NIM 211103-2009. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membacakan materi tentang keseimbangan benda terapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian materi keseimbangan benda terapung. Pendahuluan. Hampir semua persoalan mengenai benda-benda terapung, baik yang terbenam seluruhnya dalam air maupun sebagian seperti halnya kapal laut, adalah persoalan keseimbangan antara gaya-gaya berat dari benda terapung dan resultan tekanan dari cairan terhadap permukaan benda terapung tersebut. Selain dari soal keseimbangan, ada hal lain yang juga cukup penting, yaitu soal kestabilan. Jadi, sebuah kapal laut tidak cukup hanya berada dalam keadaan stabil pada setiap posisi yang dikehendaki, sehingga bila kapal itu bergoyang ke depan atau ke belakang atau ke samping, maka momen untuk mengembalikan pada posisi seimbang akan timbul dan kapal akan berada dalam keadaan lurus kembali. Hukum Archimedes. Prinsip hukum Archimedes mengatakan bahwa tekanan ke atas pada benda yang terapung atau terbenam dalam benda cair adalah sama dengan berat benda cair yang dipindahkan oleh benda itu. Tekanan ke atas akan bekerja melalui titik berat benda cair yang dipindahkan, yang disebut titik apung atau center of buoyancy. Pada gambar terlihat sebuah benda terapung dalam keadaan seimbang akibat berat benda W yang bekerja pada titik berat G dan gaya R bekerja ke atas melalui titik pusat apung atau B. Benda yang terendam di dalam air mengalami gaya berat sendiri benda atau Fg yang bekerja vertikal ke bawah dan gaya apung Fb yang bekerja vertikal ke atas. Besar gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Gaya berat bekerja pada pusat berat benda G dan gaya apung bekerja pada pusat apung B yang sama dengan pusat berat zat cair yang dipindahkan benda. Fg besar dari Fb sama dengan tenggelam. Fg sama dengan Fb sama dengan benda melayang atau terendam. Fg kecil dari Fb sama dengan benda mengapung. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Muhammad Lopa. Ada 3 syarat dari keseimbangan benda padat. 1. Seimbang dan stabil. Sedikit berubah dari keadaan seimbang ini akan menyebabkan momen pengembalian posisi, bekerja dan mengembalikan keadaan semula. 2. Seimbang tapi tidak stabil. Sedikit perubahan dari kedudukan seimbang ini akan menimbulkan momen guling dan tidak akan kembali ke kedudukan semula. 3. Seimbang dan netral. Benda akan tetap berada dalam keadaan seperti semula meskipun kedudukannya diubah. Suatu benda terapung dalam keseimbangan stabil apabila pusat beratnya G berada di bawah pusat apung B. Benda terapung dengan kondisi tertentu dapat pula dalam keseimbangan stabil meskipun pusat beratnya G berada di atas pusat apung B. Kondisi stabilitas benda terapung dapat diketahui berdasar tinggi metasentrum yang dapat dihitung dengan rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Alta Fernando. Rumus tinggi metaserum. Gm sama dengan Bm kurang Bg. Bg sama dengan OG kurang OB. Bm sama dengan IO per V. Dengan Gm tinggi metaserum, LO momen inersia tampang benda yang terpotong permukaan zat cair, V volume zat cair yang dipindahkan benda, Bg jarak antara pusat benda dan pusat terapung, OG jarak antara pusat berat dan dasar, OB jarak antara pusat apung dan dasar. Apabila Gm besar dari 0, benda stabil. Gm sama dengan 0, benda stabil.
benda dalam stabilitas netral. GM kecil dari 0 sama dengan benda tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah contoh soal yang begini. Balok terbuat dari bahan dengan rapat relatif 0,8, mempunyai panjang 1 meter dan tampang lintang bujur sangkarnya dengan sisi 0,8 meter diapungkan di dalam air dengan sumbu panjangnya vertikal. Hitung tinggi metasentrum dan selidiki stabilitas benda. Jawabannya pertama, S sama dengan gamma benda per gamma air, yaitu 0,8. Gamma benda 0,8 dikali 1000, yaitu 800 kg F per meter pangkat 3. Luas tanpa lintang balok yaitu A sama dengan B dikali H ditambah 0,8 dikali 0,8 sama dengan 0,64 meter kubik. Berat benda Fg sama dengan gamma air La sama dengan 800 dikali 1,0 dikali 0,64 sama dengan 512 kg. Berat air yang dipindahkan Fb sama dengan gamma air Ad sama dengan 1000 dikali 0,64 dikali D sama dengan 640 D kg. Dalam keadaan mengapung, Fg sama dengan Fb 512 sama dengan 640 D, sehingga D kita dapat 0,8 meter. Jarak pusat apung terhadap dasar balok yaitu OB sama dengan D bagi 2 sama dengan 0,8 bagi 2 sama dengan 0,4 meter. Jarak pusat berat terhadap dasar balok yaitu OG sama dengan L per 2 sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 meter. Jadi BG, panjang BG sama dengan panjang OG dikurang OB sama dengan 0,5 dikurang 0,4 yaitu 0,1 meter. Momen inersia bujur sangkar atau I0 itu sama dengan 1/12 BH pangkat 3 sama dengan 1/12 dikali 0,8 dikali 0,8 pangkat 3 sama dengan 0,0341 meter pangkat 4. Volume air yang dipindahkan yaitu V dikali A dikali D atau luas dikali diameter sama dengan 0,64 dikali 0,8 sama dengan 0,512 meter kubik. BM sama dengan momen inersial 0 dibagi volume yaitu 0,0341 dibagi 0,512 sama dengan 0,06667 meter. Sehingga tinggi metasentrum yang kita dapat yaitu panjang GM sama dengan panjang BM dikurang BG sama dengan 0,06667 dikurang 0,1, sehingga kita dapat min 0,0333 meter. Karena tinggi metasentrum GM bertanda negatif, maka benda dalam keadaan tidak stabil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.